Sekolah yang rajin ya, biar jadi orang sukses, biar gampang cari kerja, biar hidupmu enak. Kedengaran familiar? Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kamu udah sekolah bertahun-tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung, 16 tahun hidupmu dihabiskan di bangku sekolah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus kalau kuliah 4 tahun lagi. Totalnya 16 tahun bro. Itu hampir seperempat umur manusia, tapi apa yang terjadi setelah itu? Kamu lulus, dapat ijazah, semangat nyari kerja, ternyata ribuan orang kayak kamu juga lagi rebutan lowongan yang cuma butuh belasan atau puluhan orang. Kamu ngerasain nggak sih? Kok kayaknya janji sekolah biar sukses itu nggak sesuai realita? Dan yang lebih bikin nyesek adalah, bahkan kamu yang udah dapat kerja, gajinya lumayan, tetap aja merasa hidup nggak cukup. Gajian masuk tanggal 1, tanggal 10 udah tinggal sisa. Bayar kos, bayar makan, transportasi, belanja dikit, tahu-tahu dompet kosong. Kayak ada kebocoran yang nggak ketahuan. Akhirnya, tiap bulan kamu nunggu gajian lagi, terus ngulang siklus yang sama. Hidup kayak muter di lingkaran yang nggak ada ujungnya. Bener nggak? Kayaknya ini bukan cuma kamu deh. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Kalau kita lihat di Indonesia, tiap tahun ada jutaan orang lulus SMA sama kuliah. Semua butuh kerja. Tapi coba bandingin sama jumlah lapangan kerja yang ada. Jelas nggak seimbang. Makanya nggak heran kalau banyak yang nganggur atau akhirnya kerja di bidang yang nggak sesuai sama jurusan. Dan yang udah kerja pun banyak yang masih struggle. Gajinya habis terus. Bahkan ada yang sampai kerja 10 tahun, 20 tahun, tapi hidupnya masih sama aja. Nggak ada tabungan, nggak ada aset. Dan ini bukan cuma di Indonesia, kamu tahu nggak? Di Amerika misalnya, banyak anak muda kuliah sampai ngutang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Tapi lulus, kerjaan yang sesuai jurusan nggak ada. Di Jepang, ada istilah freeter. Itu sebutan buat anak muda lulusan universitas yang ujung-ujungnya cuma bisa kerja part-time. Di Eropa juga sama, banyak orang kerja di bidang yang nggak sesuai dan gajinya jauh dari harapan. Jadi, bisa dibilang problem ini bukan masalah negara doang, tapi masalah sistem pendidikan dan cara kita mikir soal kesuksesan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini bisa kejadian? Kenapa setelah sekolah belasan tahun, nyari kerja susah, gaji pas-pasan, dan hidup tetap serba kekurangan? Menurutku, ada beberapa akar masalah yang jarang banget dibicarain orang. Pertama, sekolah itu sedikit sekali ngajarin kita tentang fakta kehidupan di dunia nyata. Kamu bisa hafal rumus matematika yang ribet, bisa ngerjain integral, bisa hafal nama-nama kerajaan dari dulu sampai sekarang. Tapi coba jujur deh, kamu pernah nggak diajarin gimana cara bikin anggaran bulanan biar gaji nggak langsung habis? Atau gimana caranya ngatur gaji supaya ada tabungan? Atau cara investasi biar uangmu nggak diam aja, tapi tumbuh? Aku yakin nggak banyak sekolah yang benar-benar ngajarin itu. Bahkan, kalaupun ada, biasanya cuma sekilas atau jadi pelajaran tambahan, bukan inti utama. Padahal, itu kan hal yang paling kamu hadapi setiap hari setelah lulus. Kamu nggak tiap hari pakai rumus integral dalam kerjaan, tapi hampir tiap hari kamu harus mikirin uang keluar masuk. Kedua, mindset sukses yang ditanamin dari kecil udah ketinggalan zaman. Dari kecil kamu dicekokin kalau sukses itu artinya lulus kuliah, kerja kantoran, punya gaji tetap, terus hidup mapan sampai tua. Masalahnya, dunia udah berubah. Sekarang banyak banget orang sukses lahir bukan dari jalur itu. Mereka muncul karena berani kreatif, punya skill unik, bisa baca peluang, dan berani ambil risiko. Coba lihat anak muda yang sukses bikin bisnis online, jadi content creator, atau freelancer internasional. Banyak dari mereka bahkan bukan lulusan WAH, tapi karena skill dan keberanian mereka. Ketiga,
skill yang dipelajari di sekolah jarang banget nyambung sama dunia nyata. Dunia kerja tuh butuh orang yang bisa komunikasi dengan baik, bisa kerja sama dalam tim, bisa adaptasi cepat sama teknologi baru, dan bisa cari solusi ketika ada masalah. Tapi sekolah seringkali masih fokus pada teori, hafalan, sama ujian tertulis. Akibatnya, banyak lulusan pinter teori, tapi begitu masuk dunia kerja bingung, karena ternyata yang dibutuhin itu soft skill, bukan sekadar hafalan. Keempat, budaya konsumtif. Begitu kamu dapat gaji pertama, rasanya pengen langsung upgrade gaya hidup. Beli HP baru, cicil motor biar keren, nongkrong tiap weekend supaya nggak ketinggalan sama teman-teman. Awalnya seneng, tapi lama-lama sadar gaji habis terus. Kamu kerja keras tiap hari, tapi hasilnya cuma numpang lewat buat gaya hidup, bukan buat masa depanmu. Dan bahkan, sekalipun kamu bukan orang yang konsumtif, hidupmu bisa tetap terasa kurang kalau kamu nggak pernah ngembangin skill. Kenapa? Karena skill itu yang bikin nilai diri kamu naik. Kalau skill kamu berhenti di situ-situ aja, gaji juga mandek di situ-situ aja. Mungkin kamu hidup sederhana, nggak boros, tapi tetap aja rasanya nggak ada peningkatan. Ibaratnya, kamu jalan di treadmill. Kelihatannya capek lari, tapi sebenarnya nggak maju kemana-mana. Jadi, intinya bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga kemampuan diri. Kalau kamu nggak terus berkembang, kamu akan ketinggalan, meski udah hemat sekalipun. Coba bayangin gini deh, kamu baru lulus kuliah, dapat kerja dengan gaji 6 juta per bulan. Awalnya seneng banget, merasa cukup. Tapi setelah sebulan, baru sadar. Kontrakan atau kos 2 juta, makan 2 juta, transportasi 1 juta, sisa 1 juta udah habis buat belanja online sama nongkrong. Sebulan habis, nggak ada tabungan, nggak ada sisa, bulan depan gajian lagi, ngulang lagi. Begitu terus. Kalau pola ini berjalan bertahun-tahun, kira-kira gimana nasibnya? Inilah yang disebut hidup rata-rata. Sekolah lama-lama, kerja keras, tapi hasilnya pas-pasan. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu nggak pernah diajarin cara ngatur hidup dengan benar. Dan lucunya, ini kejadian di mana-mana. Orang Indonesia, orang Amerika, Jepang, Eropa, problemnya sama. Gajinya habis terus, nggak bisa nabung, nggak bisa investasi. Akhirnya tua dalam keadaan pas-pasan dan kekurangan, akhirnya bergantung hidup pada anaknya. Anaknya juga memiliki mindset yang sama, akhirnya pola ini turun ke cucunya. Begitu terus-menerus tanpa ada akhirnya, sampai ada satu generasi keturunannya yang dapat menghancurkan dan merubah polanya. Jadi, apa solusinya? Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya biar kamu nggak terjebak di lingkaran itu? Nggak stuck di siklus sekolah, kerja, gaji habis, hidup pas-pasan? Menurutku, ada beberapa langkah konkret yang bisa kamu mulai dari sekarang, bahkan dengan kondisi seadanya. 1. Belajar melek finansial. Ini pondasi pertama. Kalau kamu nggak bisa ngatur uang, sebesar apapun gajimu, tetap aja rasanya kurang. Makanya, mulai biasakan diri buat nyatet semua pemasukan dan pengeluaranmu. Nggak perlu ribet, pakai aplikasi keuangan di HP atau cukup catat di notes. Dengan begitu, kamu tahu uangmu lari kemana aja. Terus atur gaji dengan rumus sederhana. Misalnya, 50% buat kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, transportasi. 30% buat keinginan, hiburan, nongkrong, hobi. 20% buat nabung atau investasi. Mungkin kedengarannya sepele, tapi efeknya gede banget. Karena gini, banyak orang bukannya miskin karena gajinya kecil, tapi karena mereka nggak pernah sadar uangnya keluar kemana aja, taunya tiba-tiba udah habis. Kalau kamu disiplin, kamu bakal sadar ternyata selalu ada ruang untuk nabung atau investasi sekecil apapun nominalnya. 2. Upgrade skill di luar sekolah. Jangan puas cuma dengan ijazah. Ijazah itu kayak tiket masuk, tapi yang bikin kamu naik level ya skill. Malah sekarang,
Kalau kamu memiliki skill yang banyak, di luar apa yang kamu pelajari di sekolah, ijazahmu nggak akan kepake sama sekali. Sekarang dunia berubah cepat banget. Perusahaan dan klien nyari orang yang bisa adaptasi. Skill digital, public speaking, komunikasi, problem solving, editing, menulis. Ini semua penting banget. Dan enaknya, belajar skill sekarang nggak perlu mahal. Banyak kursus online gratis, video YouTube, bisa belajar dengan AI atau mengikuti komunitas yang bisa menambah skill baru. Jadi, di zaman sekarang, akses untuk mendapatkan ilmu dan meningkatkan skill sudah sangat terbuka dan mudah sekali. Sesungguhnya, hanya seorang pemalas yang tidak tahu apa-apa. Bayangin kalau kamu cuma mengandalkan ilmu dari bangku kuliah, sementara temanmu belajar skill tambahan kayak desain, coding, digital marketing, atau bahasa asing. Siapa yang lebih dilirik perusahaan atau klien? Ya jelas yang punya skill lebih. Jadi, jangan berhenti belajar. Anggap aja ijazah itu baru permulaan, bukan akhir. 3. Mindset produktif, bukan konsumtif. Ini poin krusial banget, karena sejujurnya banyak anak muda kebobolan di sini. Begitu dapat gaji, langsung upgrade lifestyle. Ganti HP terbaru, nongkrong biar nggak ketinggalan, cicil motor atau mobil. Padahal, semua itu cuma bikin bangga sebentar, setelah itu ya lewat aja. Coba ubah mindset. Setiap kali kamu pengen beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, barang ini bakal bikin aku kelihatan keren sebentar, atau bisa bikin hidupku lebih tenang ke depan. Bedain antara beli barang buat gaya hidup, sama beli aset buat masa depan. HP baru mungkin bikin puas beberapa bulan, tapi kalau kamu taruh uang itu di investasi saham, emas, atau usaha kecil, itu bisa jadi fondasi kebebasan finansial. Ingat, hidupmu nggak akan berubah kalau kamu terus-terusan mikir konsumsi. Hidupmu berubah ketika kamu mulai mikir produktif. 4. Ciptakan peluang sendiri. Ini bagian yang sering bikin orang takut. Karena banyak dari kita dibesarkan dengan pola pikir. Sekolah, cari kerja, selesai. Padahal sekarang dunia digital luas banget. Kamu bisa jadi freelancer, buka jasa online, jualan produk, bikin konten, atau bangun usaha kecil. Banyak banget contoh anak muda yang mulai dari nol. Ada yang jualan barang di marketplace, ada yang bikin channel YouTube, ada yang jadi desainer freelance. Mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama itu bisa jadi penghasilan besar. Intinya gini, jangan cuma nunggu pintu dibukain orang lain, tapi coba bikin pintu sendiri. Kalau kamu punya skill dan berani coba, selalu ada peluang. 5. Belajar gagal dan bangkit. Nah, ini bagian yang paling sering dilupain. Di sekolah, gagal itu selalu identik sama nilai jelek. Dimarahin guru, bikin malu. Padahal di dunia nyata, gagal itu bagian dari proses belajar. Kamu bikin usaha, gagal. Coba investasi, salah pilih. Bikin konten, nggak ada yang nonton. Itu wajar. Orang sukses justru adalah orang yang udah jatuh berkali-kali. Tapi tiap kali jatuh, mereka belajar sesuatu, lalu bangkit lagi. Hidup itu bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu mau bangkit. Jadi jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari proses menuju sukses. Gagal itu satu paket dengan sukses, seperti permen dengan bungkusnya. Kamu nggak mau kan beli permen, tapi nggak ada bungkusnya. Jadi gini, sekolah itu penting. Jangan salah paham. Sekolah ngasih dasar ilmu, bikin kita disiplin, melatih cara berpikir. Tapi kalau kamu cuma ngandelin sekolah untuk hidup layak, mohon maaf, hasilnya akan mengecewakan. Kalau kamu benar-benar pengen sukses, kamu harus belajar hal-hal yang nggak pernah diajarin di kelas. Ngatur keuangan, upgrade skill, bikin peluang, berani ambil risiko, dan yang paling penting, berani bangkit setiap kali jatuh. Karena pada akhirnya, ijazah cuma selembar kertas yang tertulis nilai-nilai di sekolahmu atau di kuliahmu, bukan nilai di rekening bankmu. Yang benar-benar bakal nentuin masa depan kamu itu bukan ijazah,
bukan seberapa lama kamu sekolah, tapi seberapa jauh kamu mau terus ngembangin skill yang benar-benar dibutuhin dunia nyata. Ingat ya, hidupmu nggak akan berubah kalau kamu cuma ngandelin ilmu sekolah doang. Hidupmu baru berubah ketika kamu berani belajar hal-hal baru, ngasah kemampuanmu, dan pakai skill itu buat buka peluang sendiri dan merubah hidup kamu. Sebagaimana yang tertulis di Quran Surat Al-Anfal ayat 53, karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan kalau isi video ini bisa membuka pikiran kamu, silahkan share juga ke teman atau orang terdekatmu. Siapa tahu, lewat video sederhana ini, kamu bisa membantu mengubah hidup lebih banyak orang lain di luar sana.